Itu apa namanya masih berkaitan dengan kurban, berarti Betul. kita lari ke Haji Firman. Masya Allah. Ini mau dengar juga nih. Kalau tadi kan apa namanya dieksekusinya nih, Betul. ya kan kemana dialirkan kemana. Kalau sekarang ini Sumbernya nih. sumbernya nih, Sumbernya nih. ya kan. Bagaimana prosesnya Bang Haji? Dan udah berapa lama menggeluti dunia persapian? Persapian dan perkambingan loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam jaga kandang. Jaga kandang. Jaga kandang. Yang penting juga jago kandang, jangan pengecut ya. Itu Kenapa kita namanya jago kandang? Lah? Kenapa? Itu ada Ane juga mau filosofinya. tahu tuh Bang. Iya. Ane dan Karena- istri mau tahu tuh. Kalau jago Vicky kan beliau. Ya, jago untuk donatur di Iya, Palestina. Bisa Miftah. Miftah. Kalau nanya masalah kandang, ya dianeh. Maka kita dibilang jago kandang. Jaga kandang. Itu maksudnya gimana Bang? Ya, jadi ya kita berfokus di kandang aja. Gitu. Permasalahan kandang Nah, tanya Bang udah. Firman gitu kan. Dari mulai ngerawatnya segala macam sampai penyembelihan ya insya Allah kita ngikutin secara sunnah lah, Syariah gitu, ya. syariah. Betul. Dan untuk kali ini yang paketan untuk kurban Nusantara Iya. gitu kan, itu 2,1 bukan hanya itu aja, Tat. Oh, Masya Allah. Kita sembelihin juga. Oh, hey, Kita lengkap deh. sembelihin juga, Udah dipotong. ya, udah dipotong, kita sampai kita packing. Wis. Wah, Masya baru Allah. kita serahin ke amal Amal Palestina. Palestina. Luar biasa. Taqabbalallah yang jadi amal soleh apa Amin. Itu diingat tuh Sobat Makha. Jadi Sobat Makha nggak perlu capek motong-motong Iya, iya. ataupun apa ini Oh, nyari pisau, ya, gitu ya. pisau nggak usah. Jadi cukup kalau pengen kurban serahkan ke jago kandang, Betul. Begitupun untuk para ini untuk pengurus masjid. pengurus masjid. Betul. Jadi paketan yang kita kasih itu biasanya standar yang dijual itu 21 gitu, 21 juta. Nah, begitupun gitu juga untuk sapi. Itu dari tahun kemarin kita bikin. Kita ngelihatnya kan waktu pandemi, Betul, ya kan? betul. Masjid 2020 banyak ditutup, ya. gitu kan? Masjid banyak ditutup juga. Kita lihat pasti nih uang kas masjid juga lagi pada lagi Iya, minim, iya, lagi minim betul. udah gitu nggak boleh ada kerumunan yang terutama. Nah, kita punya inisiatif gitu kan, gimana caranya mereka tetap harus berkurban ke masjid ini. Ya udah kita minta izin mulai dari RT, lingkungan, terus lurah sampai camat untuk diadakan pemotongan di kandang kita. Gitu. Alhamdulillah dikasih izin. Memang tahun ini memang selalu ada perizinan terus. Gitu. Alhamdulillah. Nah, dari situ kita bikin satu paket. Beli di kita, motong di kita, jadi masjid tinggal udah rapi. Alhamdulillah. Jadi masjid nggak perlu nyewa tenda, Nggak perlu. ya kan? Iya, Biasa dia- kayak catering iya, kan ada iya, tuh, iya. ya kan? Buat panitia segala macam. Karena kita tahu pada saat itu memang lagi slow-slownya tuh kan. Betul. Ya udah kita bikin seperti itu gagasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ngebantu sampai banget. tahun ini kita bikin Berarti seperti itu. yang kedua kali nih ya. Iya. Yang kedua kalinya. Jadi gimana Bang Haji? Ini jago kandang itu cuma musim-musiman atau gimana? Ya. Apa musim haji aja baru ada urusan kandang-kandang? Memang kita untuk jago kandang sendiri memang tahunan. Tahunan. Tapi kandang kita memang selalu ada Selalu di ada. Jadi setiap orang yang pengen Heran. beli sapi, ya, beli apa namanya Kambing. daging, Kambing, kambing, itu bisa melalui jago kandang. Jago kandang. Karena di jago kandang sekarang udah ada baru lagi Heeh. untuk RPH, Alhamdulillah. RPH rumah. rumah pemotongan hewan. Itu untuk harian. Oh, Untuk harian. berarti kapan aja nggak musiman? Nggak Ustaz? musiman, Iya. nggak musiman. Untuk harian. Berarti Daging segar. nerima akikah dong, Bang? Akikah saat Iya, ini kan? bisa juga. Karena kan kapan aja Kapan bisa. aja bisa. Bang Firman, aneh baru kelahiran anak nih ya. Anak kita baru lahir nih Iya, gitu iya, kan. bisa. Dua dong sebab laki. Ya Nah, bisa ya langsung bisa. ngupingin jago Kita kandang. potongin gitu kan. Sampai ke rumah udah daging misalnya silakan mau masak atau Iya. dimasakin juga bisa. Betul. Ajib. Ajib. Jadi Seperti itu. apa nih nggak musiman berarti Bang Haji? Enggak Insya musiman. Allah. Memang di kandang pun selalu ada sapi. Selalu ada sapi. Bahkan kemarin sempat ada yang nitip sapi juga. Jadi memang kan suasana di kandang kita memang kayak di
pedesaan lah gitu, walaupun di tengah kota kayak pedesaan. Jadi banyak teman-teman tuh yang nitip sapi juga, nitip sapi. Jadi kalau Sabtu Minggu, kayak Nur belum kan, aneh udah. jadi Sabtu Minggu, Ke kandang. Oh, udah juga. Duluan. Pertama punya kandang itu ada udah datang. Ya, ada yang doain ya. Abdul Rahman ya. Iya, maaf ya Abdul Rahman. Alhamdulillah. Jadi begitu. Lebih tepatnya alamatnya di mana Bang Haji? Barangkali ntar sobat Magha, ya kan? Iya, di Jalan Ciherang. Jalan Di Ciherang. Jalan Ciherang sebelah perumahan Pelita 1 Kopassus gitu. Jadi atau di googling juga bisa, Jago Kandang Haji Firman udah ada Jalan ya. Mede. Dan insya Allah Bang Haji ya, insya Allah memenuhi fikih, memenuhi syariah, tentunya sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kambingnya domba kan syaratnya harus setahun domba. Iya, betul. Kalau kambing kacang bahasanya? Ya, kambing kacang. Kambing kacang itu kambing Jawa ya. Kambing Jawa. Kambing Jawa ya? Bukan juga. Bukan juga. Memang kambing kacang ya, sebutannya kambing kacang. Kalau kambing Jawa biasanya umurnya 2 tahunan. 2 tahunan. Itu etawa masuknya mana etawa? Etawa itu Jawa. Jawa. Jadi 2 tahun. Kalau kambing domba itu kalau 2 tahun udah ketuaan itu. Dagingnya ini. Itu kalau di fikih itu kalau domba setahun. Kalau kambing selain domba 2 tahun. Kalau sapi itu 2 tahun. Biasanya kita ngeceknya dari gigi aja. Gitu. Makanya bahasa Arab itu sin. Sin itu artinya umurnya berapa? Betul. Karena ngambilnya dari kata gigi. Bopaknya udah berapa? Kalau udah 2 berarti udah bisa dikurbankan. Itu bopak sinu. Jadi giginya. Gitu ya. Kalau kita udah kupak nih, kita bilang kupak. Kupak benar kupak. Jadi itu sinu itu umurnya berapa? Diambil dari kata gigi. 2 tahun. Terus kalau onta ada nggak Bang Haji? Onta. Kalau onta ini harus 5 tahun ya. Harus 5 tahun. Ada di kebun binatang. Nah, kita juga kalau secara motong ya, ini belajar dari antum juga gitu. Dulu kan kita terapin tuh. Sunahnya motong itu ternyata kalau di dulu itu kan semua kaki diikat. Ternyata nggak taunya dilepas tadi. Jadi lepas itu kita praktekin juga di kandang. Jadi jangan diikat ya. Biar kenapa? Biar darah itu keluar semua. Ketika disembelih. Biar berontak, kaki kanan belakang itu kita lepas. Biar semakin banyak berontak, semakin banyak keluar darah. Karena mungkin bakterinya bersarangnya di darah, biar bakteri-bakteri kotorannya. Dan itu yang bikin bau. Kalau darah masih ngendap di dalam, itu yang bikin bau. Makanya kalau orang nggak bisa motong kambing atau nggak bisa motong sapi itu biasanya dagingnya bau. Nggak paham itu. Terus ya dulu kan kita di masjid ada pelatihan, terus ada juga kita langsung fikih khusus kurban penyembelihan ada sampai ya benar-benar kita jaga tuh. Kurban ini istilahnya kalau manusia kemanusiaannya gitu kan. Kehewanannya. Kehewanan. temannya dipotong nih kita nggak boleh liatin nih deh. Iya, betul. Kita nggak boleh liatin segala macam. Sebab dan bisa stres. Kalau stres, kalau jadi gila ada kan ada sapi gila ya. Sapi gila, kambing gila ada. Saat. Tapi memang itu penyakit sih gitu. Penyakit dan di dalam fikih pun disebutkan. Di dalam apa ya, fikih kalau dia kambing gila, sapinya gila udah nggak memenuhi syarat untuk disembelih. Untuk disembelih, dikurbankan. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi tim potong aneh waktu itu pernah dikirim di daerah masjid di Anda lupa daerah mana tahun lalu ya. Itu ada masjid, ada sapi datang. Mungkin panitianya belum siap atau gimana. Iya, betul. Mulai pemotongan ini berontak nih. Allah. Berontak gitu. Waktu di masjid gitu kan mungkin panitianya belum dikasih skat-skat pemotongan. Ya Allah. Benar kata antum tuh. Ketika berontak nggak ada yang bisa handle. Dia lepas lari segala, wah dikejar-kejar segala gitu kan.
sampai jauh. Akhirnya anak-anak telepon kan gitu kan. Gimana nih bang? Saya bilang ya udah bawa lagi, saya bilang bawa sapi lagi buat temenin ke sana. Biar dia nggak stres ya kan, temenin ke sana. Tapi anak-anak bilang, waduh, kita aja mau balik lagi udah nggak tahu masjidnya di mana jalannya. Saking jauhnya. Artinya jauh banget kan. Iya. Ya udah saya bilang telepon panitia. Gitu. Telepon panitia gimana nih baiknya gitu. Akhirnya dia masuk perkarangan. Sapi itu masuk perkarangan yang ada lumayan luas gitu kan. Nah itu di lingkungan polisi, gitu, lingkungan polisi. Nah anak-anak maju mau nangkep, dia udah mau, justru dia nyerang, lebih galak. Akhirnya ambil keputusan segala macam, sama panitia akhirnya ditembak. Iya. Itu namanya sapi gila tuh. Stres. Jadi yaudah saya bilang, yaudah minta izin, ada saksi segala macam. Ada minimal dari panitia atau yang pemilik sapinya, gitu kan. Betul. Ketika tembak, kejar, langsung sembelih. Gitu. Udah. Jadi Caranya gitu. Gimana itu? Itu Tat ya, masih boleh gitu ya. Kalau itu mungkin stres. Stres, iya. Itu diambilnya udah nggak memenuhi syaratnya karena stres. Karena stres. Jadi kalau udah stres itu nggak bisa. Jadi hebatnya ulama kita ini, fikih kita ini, hebatnya itu pasti ada hikmah. Iya betul. Ya, makanya di kurban itu ada syarat-syaratnya. Yaitu syaratnya yang pertama yang tadi kita sebutkan nggak boleh stres, matanya nggak rabun, ya kan, matanya nggak buta. Itu terus apa namanya? Dia ini nggak ada pincang. Dari segi fisik hewan kurban ya disebutin ya. Disebutin. Karena kalau kita nggak ngikutin fikih bisa kejadiannya begini nih. Iya kan? Kalau nggak hati-hati, temennya disembelih, ini satu ngeliat. Waduh, kasihan dia. Ya, walaupun gimana pun, walaupun nih hewan nggak punya akal, dia punya rasa. Betul. Iya kan? Jadi harus kalau nyembelih jauh dari dari teman-temannya. Begitu pula yang motongnya. Yang motongnya itu nggak boleh tuh kita sambil ngasah di depan. Gitu. Di depan hewan itu ya. Kasihan. Itu juga menyebabkan hewan itu stres kan ya. Itu aneh dapat ilmu yang seperti itu selain dari antum. Kita juga ikut pelatihan dari Juleha. Namanya Juleha. Namanya Juleha tapi sembelih halal. Kepanjangannya apa Ustaz? Juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Ketuanya sekali. Iya. Jadi makanya fikih itu jelas kalau apa namanya ngajarin kita nggak boleh nggak memenuhi syarat yang ada, memang pasti dampaknya ke hewan ataupun ke daging betul yang dikonsumsi nanti. Betul. Dan juga ini juga ketika disembelih banyakkan para jagal-jagal itu kan orangnya nggak sabaran, ya kan, mau langsung aja dibabat aja gitu. Ya karena memang itu kita memang harus tahu ilmunya gitu. Itu bener-bener sampai selesai betul ya, sampai terakhir betul. Kita cek gimana caranya dari matanya, kita pegang. Kalau dia masih respon jangan diapa-apain. Biarkan sampai selesai gitu. Kalau zaman dulu yang kita tahu kan sampai biar dia nggak berontak, ada yang kakinya malah dihajar lagi gitu kan, seperti itu. Itu kan kasihan jadinya. Jadi memang apa biasa ya, nggak sesuai kan. Kalau nyembelih kan Nabi Muhammad harus apa yang mengajarkannya harus secara baik juga nyembelih. Luar biasa. Itu Nabi kita Nabi Muhammad nggak boleh sembarangan. Betul. Maka gini, alhamdulillah sobat Makha nih, kalau pengen kurban, apalagi zaman sekarang, masya Allah, terkadang hewan kurbannya atau kulitnya atau kepalanya dibuat bayaran buat orang yang motong. Ini kan haram, nggak boleh, nggak boleh haram. Apalagi ini kurbannya kurban nazar seandainya. Kurban kan hukumnya sunnah, ya kan, hukumnya sunnah, dan boleh orang yang kurban pun makan daging tersebut, kecuali kalau dinazarkan. Kalau dinazarkan wajib bagi semua, ya kan. Ini terkadang maaf panitia ataupun siapapun bikin acara motong tapi dagingnya dibuat makan bareng-bareng. Ini kan jadi kacau. Di situ berarti kan ujrah jatuhnya.
Jatuhnya itu jadi upah buat orang yang jadi panitia. Maka tadi solusi yang antum kasih itu bagus. Silahkan bagi apa namanya? Bagi yang pengkurban ada biaya penyembelihan sekian, ya kan? Jadi nyampe sana itu udah rapi. Nggak ada kaitan-kaitan bayar-bayar dengan panitia ya. Betul. Dan memang kita pun ke pemotongnya, kita memang udah pastikan gitu. Kalian tugasnya adalah motong, gitu. Jangan mengharapkan untuk dari apa kulit, apa segala macam, kecuali mereka menghibahkan. Nah, itu rezeki deh. Dari yang berkorban, dari yang berkorban. Tapi bukan sebagai alat transaksi. Betul. Tapi Ustaz, Ana sedikit mau menyentuh masalah tadi ya, teknis berkorban ataupun metode berkorban yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Itu memang Masya Allah ya, menunjukkan bahwa Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Masya Allah. Ya bukan hanya Islam itu rahmat untuk manusia, tapi alamin semuanya. Alamin. Ada alam hewan, ada alam jin. Ketika bicara pohon, betul. Ketika bicara alam hewan nih, contohnya dalam kan gede ya Bang ya. Jangan pakai pisau dapur, kasihan tuh hewan. Itu ada hadisnya tuh ya? Ada. Pisau tajam-tajamnya bilah gitu kan? Betul. Ada hadis atau gimana tuh? Ada. Betul. Jadi memang itu syarat, kalau di kita memang syarat utama itu pisaunya, bilahnya itu, wah jangan main-main gitu. Mesti dicek. Jangan itu, nggak boleh bopak gitu. Ada yang kapak. Jadi standarnya itu kertas, set. Nah itu udah. Berarti nggak ada yang bopak tuh ya, gitu. Kalau macet di tengah, ini itu bisa terasa di hewan ya. Iya pasti. Benar-benar kita ngerasain apa yang dirasain gitu. Nah itu kan ajaran Rasulullah Bang. Ajaran Nabi. Jadi mana mungkin kalau umat Islam ini yang mengamalkan Islamnya ya di label sebagai teroris. Nggak mungkin, karena ajaran Nabi kita, ajaran Nabi umat Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu mengajar sama hewan aja kayak gitu. Betul. Ya kita nggak boleh nyakitin gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kita banyak dapat hikmah dari ibadah kurban ini, penyembelihan yang diterangin oleh Bang Firman tadi ya. Jadi memang apa namanya? Kalau dilakukan terus dijadikan kehidupan sehari-hari, ini insya Allah yang dilabelkan apa namanya teroris ini ya jauh banget dari kita, jauh banget. Itu yang aneh pernah dengar ketika kita ibadah haji aja kan, gugur itu bukan karena macam-macam. Ngatain pohon ya, ngatain ranting gitu. Bayangin. Dan saking kita itu ajarannya luar biasa, Masya Allah. Dan harus bayar apa namanya damnya. Berkata kasar itu gugur ya, haji kita ya. Betul. Dalam artian emang ini Islam itu dahsyat, indah betul. Bagi orang yang mau kenal Islam. Tapi kalau yang nggak mau kenal Islam ya susah. Apa namanya Islam fobia? Jadi nggak ada yang namanya ya yang tadi kita bahas semuanya tadi antum membahas tentang kemanusiaan. Iya betul. Ini sekarang kehewanan. Kurang apa coba Nabi kita? Semua ada lengkap. Semuanya ada. Jadi jelas deh, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada kira-kira yang mau ditambahin, Bang Haji? Ayo Bang Haji, enggak. Apa namanya di kegiatan jago kandang? Ya insya Allah bagi sahabat Maka dan sahabat-sahabat semua, untuk kalau yang mau berkurban, promo sedikit. Promo sebetulnya. Pilih yang terbaik pertama, gitu ya. Dan untuk di saat ini kan banyak dari sapi-sapinya itu yang dari Bali ataupun Kupang. Ada dua ya, ada Bali dua atau yang Kupang. di ini ya, untuk di. Nah di Kupang itu banyak memang yang diliarkan. Untuk menandainya itu mereka suka ditandai dengan dipotong telinganya. Allah, dipotong telinganya. Nah itu untuk gimana? Sebagai tanda. Nah kita sebagai penjual itu yang kayak gitu kita tolak. Udah kita selektif. Cacat ya. Nah, itu masuk gimana, Tat? Kalau buat penanda tuh cacat ya? Jadi apa namanya? Memang kalau di ini nggak boleh. Betul. Ya, ke kuping dipotong, ya kan? Itu nggak boleh, nggak memenuhi syarat. Bukan sebagai tanda itu. Bukan sebagai tanda. Alhamdulillah di jago kandang udah seleksi duluan. Alhamdulillah. Kita minta untuk
sapi-sapi daerah itu yang memang peliharaan. Ajib. Oh, Bukan jangan untuk- yang liar. Ya, maksudnya liar tuh tapi sempurna juga nggak boleh gitu. Jadi memang itu salah satu syarat kalau apa namanya pengen sah kurbannya, jangan telinganya nggak ada. Betul. Kalau Karena memang sekedar mereka tandain itu gitu, Tat. oh, Ada yang dipotong. ada yang potong, ada. Seperti itu untuk penanda. Gitu. Tapi di kita alhamdulillah nggak Ya, ada seperti mulus. itu. Sapi yang lengkap, Alhamdulillah. yang mulus, Dan yang sehat. di Haji Firman insya Allah ada apa namanya di jago kandang ada surat kedokteran ya. Oh iya. Ada Masya surat Allah. kedokteran. Kedokteran sama Jadi lengkap. semua hewan tuh dicek semua, Tat. Waduh. Cek. Nggak ada yang kena COVID ya? Alhamdulillah sih setiap hewan pakai masker semua. Jaga jarak. Jaga jarak. Mantap Bang Firman. Ya, Masya Allah. Kalau antum saat barengan ada tambahan. Baik ya. Jadi sahabat Makha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa berkurban di misalnya kampung kita ya kan, di rumah ibu bapak mertua dan sebagainya. Teruskan. Ini satu ibadah yang memang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa yang mampu jangan sampai absen setiap tahun. Nah, tapi kami juga mengajak dari Aman Palestina jangan melupakan saudara-saudara di Palestina. Ya kan, terutama di Gaza yang baru diserang habis-habisan itu 11 hari. Ya, dengan segala macam kerugian dan juga penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di bumi Palestina, di bumi berkah, di bumi para nabi, ada Masjid Al-Aqsa. Nah, yang punya rezeki hanya dengan 6,5 juta, ya pahalanya itu yang harus kita lihat. Ya, yang makan daging kurban kita di sana para pejuang. Ya, tentara-tentara Izzuddin Al-Qassam, Masya Allah, yang kemarin ngebela Masjid Al-Aqsa. Sebagai wakil kita ngebela Masjid Al-Aqsa, menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa. Garda terdepan. Garda terdepan yang ada di sop pertama Sop kita. pertama. Nah, itu yang makan daging-daging kurban kita kan spesial. Masya Nah, sebagaimana kita tahu bahwa banyak anak yatim, ada 200.000 anak yatim yang ayahnya syahid. Nah, ini yang akan makan daging kurban kita. Ya, begitu juga orang-orang yang selalu memenuhi Masjid Al-Aqsa. Ya kan, jadi kita kurban kita itu akan dikirim, disembelih di Gaza, dibagi-bagi di Gaza, kemudian juga kita kerjasama dengan NGO lokal di tepi barat, ya di Masjid Al-Aqsa, di Hebron, Khalil. Nah, itu disembelih dan dibagi-bagikan ke masyarakat Muslim di sana. Begitu juga di pengungsian-pengungsian Palestina di Libanon, pengungsian Suriah di Libanon, dan termasuk tadi di Yaman. Jadi ini bumi yang memang didoakan oleh Rasulullah. Ya, jadi yang makan daging kurban kita di Gaza, di tepi barat itu adalah orang-orang yang kebanyakannya menghafal Quran, Ustaz. Jadi memang keberkahannya di situ. Dahsyat. Jadi 6,5 juta. Wah, harganya mahal ya Pak Miftah. Bukan mahal, sebenarnya spesial. Kenapa? Karena pahalanya juga spesial. Gitu. Jadi makan orang-orang spesial. spesial. Jadi nggak ada salahnya. Ya, kali ini di samping kita teruskan ya membantu saudara-saudara kita di Nusantara ya Bang ya. Tadi ingat bahwa satu kambingnya cuma 2.100.000. Ini harga spesial dari jago kandang. Luar. Sampai keamanan Palestina udah bersih. Tinggal dibagi-bagiin, ada label, ada Masya Allah. Tapi yang mau berkurban di bumi spesial di Palestina juga kita ya menerima dengan tangan terbuka, ya kita akan kirimkan dan kami bertanggung jawab 100% dunia akhirat bahwa apa yang didonasikan, apa yang diserahkan insya Allah akan sampai. Ya, karena kita punya kantor di Gaza udah sejak 2009, Zat. Udah masuk ke 12 tahun ya, 11-12 tahun insya Allah sudah terbiasa insya Allah. Jadi itu aja ya sahabat Makha. Ya, ini peluang ada 30 hari lagi Bang. Iya, ini udah tanggal berapa ini kan? Idul Adha 20 Juli. Tepat nih, hanya tinggal 30 hari lagi. Ya, kesempatan ayo kami di Aman Palestina membuka peluang selebar-lebarnya untuk kita berpahala spesial pada tahun ini, beribadah kurban di bumi para nabi dan juga di Nusantara dengan harga yang relatif insya Allah terjangkau. Masya Allah. Ini mungkin cukup kali Ustaz. Cukup insya Allah. Jadi alhamdulillah deh. Hari ini kita bahas tentang kurban, ini sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa millati Ibrahim. Dan millah Ibrahim alaihi karena salam. peristiwa Sayyidina Ismail bersama ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Masya Allah. Jadi ini sunnah daripada sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi gini, Sobat Makha, banyak orang ngaku cinta kepada Allah. Yahudi pun ngaku cinta. Bahkan mereka ngomong nahnu abnaul Allah, anak-anaknya Allah, karena merasa paling cinta kepada Allah. Tapi Allah nyatakan, "Qul," katakan wahai Nabi. Nabi suruh mengatakan kepada mereka yang ngaku cinta, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di sini, siapapun yang ngaku cinta kepada Allah, syaratnya cuma satu, ngikut Nabi Muhammad. Kalau punya harta, ayo ikut Nabi Muhammad untuk berkurban di Idul Adha ini. Ya kan? Jadi kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ngikutin, tidak ya kan? Ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini Yahudi Nasrani gugur kecintaannya karena nggak memenuhi syarat, nggak ikut. Kan sebab syaratnya satu, ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru apa? Yuhibbukumullah. Maka kalian akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di sini seolah-olah Allah memberikan syarat, jika kalian pengen dicintai sama aku, ya kan? Bukan hanya sekedar kalian ngaku cinta, tapi aku cinta kepadamu. Ngikutin ini Nabi. Ya kan? Ngikutin ini Nabi. Bahkan di ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini jelas, ayat yang sangat jelas. Kalau pengen diakui cintanya oleh Allah, pengen diakui bahwasanya dia kekasihnya Allah dan diampuni oleh Allah, hanya jalan yang ngikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang ngaku ana wali Allah nih, walinya Allah, nggak ngikut Nabi, nggak sesuai dengan kriteria yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa menjadikan manfaat dan kita bisa mengamalkan. Ya, mudah-mudahan. Jangan lupa yang pengen bantu Palestina bisa lewat daripada Ustadz Miftah Aman Palestina, atau juga yang pengen berkurban melalui Jago Kandang Haji Firman. Mungkin hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari Lembaga Islamic Center Al-Huda Timah sudah menyelaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban, dan alhamdulillah ini adalah pengalaman kami yang pertama di mana kami melakukan kolaborasi dengan Jago Kandang Haji Firman, dan kami atas nama panitia, atas nama lembaga memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jago Kandang Haji Firman. Alhamdulillah, apa yang telah dikerjakan oleh tim Jago Kandang Haji Firman sesuai dengan ekspektasi kami, sesuai dengan harapan kami, yaitu pertama, proses penyembelihan dan pengolahan kami amati sesuai dengan syariat yang berlaku. Kemudian juga ketepatan waktunya juga alhamdulillah sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kemudian juga infrastrukturnya kami juga melihat sudah cukup memadai, sehingga semua proses dari mulai pada proses dari awal sampai dengan hewan kurban kami diterima oleh pihak Jago Kandang Haji Firman, ya, kemudian dirawat, kemudian juga dilakukan pemotongan dan sampai dengan pengolahan, ya, memenuhi standar higienis pemotongan hewan kurban menjadi daging kurban yang insya Allah bisa segera dimanfaatkan, memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Ini saya Heridianto, Ketua Yayasan Islamic Center Al-Huda Timah, memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai berkurban di Jago Kandang. Selama proses mengikuti protokol kesehatan, tempatnya bersih, prosesnya cepat. Jadi jam segini kita sudah bisa menyelesaikan kurbannya dan siap dibagikan. Sebentar, proses pemotongan paling 1 jam saja bisa diselesaikan, dan sudah dagingnya kita sudah packing siap untuk dibagikan. Sukses terus Jago Kandang.